Eliza Kusumawati, asal SD Negeri Sukatani, Kecamatan Kalenda, Kabupaten Lampung Selatan. Teman saya Rida Royani, saya dari SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan. dan di sebelah kiri saya Saya Bambang Maulitadi dari SMK Negeri 2 Kalianda. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Eliza. Minta waktunya sebentar nih, bisa Pak? Baik, silahkan. Jadi hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Rida. Saya minta tolong Pak Bambang untuk menjadi observer pada kegiatan coaching saya kali ini. Oke, baik. Silahkan sesuai dengan janji kemarin. Kita akan berdiskusi terkait dengan coaching menggunakan alur tirta. Ya. Jadi nanti Bu Eliza akan melakukan coaching dengan Ibu Rida. Jadi saya akan menjadi pengamat atau observernya. Ya. Baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eliza kembangkan? Baik, pada kesempatan coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi coaching diantaranya kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik. Jadi kalau dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mencoba kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik. Kemudian menurut Ibu, seperti apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Artinya kalau saya berhasil menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, tentunya saya dapat menggali coach tersebut untuk memahami masalah yang dihadapinya, kemudian bisa membantu coach untuk berpikir kritis, menemukan solusi terhadap masalahnya tersebut, Pak. Baik, Bu Eliza, semuanya sudah saya catat. Jadi berarti untuk mengetahui Bu Eliza mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira nanti kapan akan dilaksanakan persiapan coachingnya? Rencana saya hari ini pada saat jam istirahat, kebetulan Bu Rida juga tidak masuk kelas, tidak ada jam kelasnya, jadi saya akan melakukan coaching. Baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari Bu Eliza dalam melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Rida. Waalaikumsalam Bu Eliza. Gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, kalau sayanya baik. Tapi ya itu tadi seperti yang kemarin saya telepon Ibu Eliza, ada sesuatu yang ganjil di hati saya gitu. Makanya saya ingin sekali kita ketemu gitu. Saya ingin mengutarakan apa yang ganjil itu supaya saya plong gitu. Terima kasih untuk Baik Mbak Rida, silakan aja nih kita ngobrol, kita kan ada waktu nih, belum ada jadwal masuk kelas. Silakan Mbak, apa sih yang ingin Mbak sampaikan pada kesempatan kita kali ini? Gini Bu Eliza, saya itu ini kan saya baru mulai ya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi baru saya mulai untuk pembelajaran diferensiasi, saya sudah membuat diagnostik awal untuk siswa. Terus kemudian dari diagnostik awal itu saya kemudian membagi siswa itu berdasarkan kesiapan belajar. Setelah itu tagihan saya itu adalah diferensiasi produk. Kalau tadi saya pakai diferensiasi proses, kemudian saya ingin supaya tugas-tugas dari siswa saya itu berdiferensiasi juga. Tapi ternyata Bu Eliza, yang saya dapatkan itu
siswa saya itu masih seragam ininya mengumpulkan tugas. Dan ketika saya tanya kepada mereka, mereka bilang begini, mereka itu melihat temannya, jadi mereka belum memperlihatkan tugas mereka sesuai dengan minat mereka. Jadi itu loh Bu Alisa masalah saya, bagaimana supaya tugas yang mereka buat itu memang benar-benar terdiferensiasi berdasarkan minat mereka. Oh ya, baik. Dari percakapan yang barusan kita lakukan, saya simpulkan bahwa Mbak Rida ini sebenarnya ingin nerapin pembelajaran berdiferensiasi, sudah melakukan identifikasi tentang kesiapan belajarnya, dan harapannya ketika di akhir adalah produk atau tugas yang dihasilkan anak itu bervariasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Tetapi pada kenyataannya produk yang dihasilkan masih seragam karena anak tadi belum ketika ditanya dia nggak pede nih dengan apa yang ada di pikiran dia, sehingga dia ikut-ikutan dengan kawan yang lain. Seperti itu ya Mbak ya? Iya benar Ibu Alisa. Nah baik, nah saya ingin coba bertanya nih, strategi apa yang sudah Bu Rida lakukan dalam kegiatan belajar sehingga Bu Rida ini menentukan bahwa produk itu harus beragam? Artinya apa sih yang sudah Ibu lakukan selain dari identifikasi kesiapan belajarnya tadi? Jadi yang sudah saya lakukan itu selain dari identifikasi kesiapan belajar itu, awalnya saya bertanya kepada murid saya itu minat mereka itu di mana, apakah mereka itu berminat di menggambar ataukah mereka berminat puisi, dan saya sampaikan kepada mereka kalian bisa membuat tugas sesuai dengan minat kalian. Tujuannya sih supaya mereka itu lebih enjoy gitu ketika melaksanakan tugas. Jadi seperti itu, saya meminta siswa menyampaikan minat mereka kepada saya. Oh iya, baik. Tadi kan mencoba mengetahui minat siswa dari wawancara. Iya benar. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu apakah Mbak Rida sudah pernah mencoba setelah wawancara minat anak itu ada nari, ada mungkin membuat video, ada nyanyi, puisi, pernah nggak dalam kegiatan belajar itu Mbak Rida coba terapkan itu dengan meminta anak mengumpulkan tugas yang bervariasi sebelum tadi nih hasil akhir dari semuanya? Apakah menggunakan kegiatan kelompok, individu seperti itu? Untuk pengumpulan tugas ini saya memang sudah merencanakan Bu, tapi saya memang belum melakukan itu. Dan saya merencanakan ketika nanti sudah mengidentifikasi kesiapan belajar siswa, saya meminta mereka menunjukkan hobinya gitu kan. Di pada saat proses pembelajaran itu ada selingan mereka itu menunjukkan hobinya kepada saya, supaya nanti ketika pada saat mengumpulkan tugas akhir mereka benar-benar sesuai dengan hobi mereka gitu. Jadi sambil berjalan seperti itu. Ya rencana saya seperti itu, tapi memang belum saya lakukan kalau yang untuk pembelajaran kemarin seperti itu. Mbak Rida sudah mengidentifikasi nih ya, kira-kira kelemahannya di situ. Proses belajar saya ini belum ada tahapan untuk mereka melakukan sendiri dalam kelompok kecil, kelompok besar, kemudian sudah harus menghasilkan di kelompok besar itu secara individu seperti itu ya Mbak ya. Berarti rencana apa yang akan Mbak terapkan untuk mulai melakukan rencana ini tadi? Jadi kalau untuk kedepannya ini nanti saya ingin mencoba untuk selain dari kesiapan belajar, saya juga berdasarkan dari minat mereka. Jadi yang sukanya menyanyi ya saya kumpulkan sukanya menyanyi, supaya mereka itu bisa lebih mengeksplor lagi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. Yang sukanya menggambar nanti dikumpulkan nih kalian tugas yang suka menggambar, anak-anak yang suka menggambar gitu saya kumpulkan supaya mereka bisa mengeksplor mengerjakan tugas dengan baik. Seperti itu Ibu. Rencana saya begitu. Iya. Baik, setelah tadi mengelompokkan sesuai dengan bakat minat anak. Nah kira-kira ada nggak pihak lain yang ingin Mbak mintakan bantuannya untuk mensukseskan rencana Mbak Rida nih? Ada Bu. Saya ingin meminta bantuan pada pembina ekskul, karena pembina ekskul kan tentunya tahu bakat-bakat anak itu, yang menari itu siapa saja, yang suka melukis siapa saja gitu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan pembina ekskul
betul. Kemudian juga untuk pemahaman materi, saya ingin ingin berkolaborasi dengan guru IPA Bu Sri Fitriani. Saya ingin berkolaborasi dengan beliau karena untuk yang anak-anak visual ini juga kami materinya ada yang bisa ini secara tim gitu. Baik, kalau tadi Mbak minta bantuan pada pembina ekskul dan guru IPA, apakah ada kemungkinan Mbak bisa meminta bantuan kepada guru mapel yang lain? Oh iya ada, dengan guru bahasa Indonesia, dengan Bu Moli. Saya akan berkolaborasi juga dengan beliau untuk untuk memantau tugas-tugas, membantu saya untuk memantau tugas anak itu apakah memang sudah sesuai atau belum untuk puisinya. Baik, dari ketiga orang ini tadi, menurut Mbak Rida, tagihan yang sesuai dengan tujuan kita tadi, tagihan tugas siswa yang seperti apa sih yang Mbak harapkan bisa dilakukan oleh tiga orang guru ini tadi? Tagihan yang saya harapkan itu adalah mereka itu ikut memantau, melihat dari nanti tempat saya berdiskusi untuk memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan kriteria yang memang sesuai dengan ahlinya gitu, seperti memoli tadi kan bahasa Indonesia apakah sesuai dengan kaidahnya. Kalau untuk konten kan memang di IPS, tapi kalau untuk kaidah seperti apa puisi itu, seperti apa karangan gitu kan beliau yang lebih paham. Di situ kami tagihannya berupa seperti itu. Ya, baik. Setelah mengidentifikasi tadi langkah dan kemudian tagihan yang ingin kita minta dari guru mapel tersebut, nah kira-kira kapan nih rencana Mbak ini akan dilaksanakan? Ini kan sudah akhir ya Bu ya. Materi di semester ini juga sudah akhir, maka ini akan saya mulai di semester depan. Tapi perencanaan ini minggu depan ini setelah selesai proses Ujian akhir semester ini, saya akan langsung berkolaborasi membuat perencanaan dengan teman-teman tadi, Action plan ya. dengan membuat action plan. Saya libatkan Bu Sri Fitriani, kemudian saya bertanya juga kepada pembina ekskul, dengan Ibu Moli, kemudian nanti ketika di awal semester genap saya sudah mulai melaksanakan itu. Baik Mbak, setelah kita tadi berbincang, Mbak sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengidentifikasi juga strategi apa yang ingin dicapai dan siapa-siapa yang akan membantu Mbak dalam mewujudkan tujuan yang ingin diharapkan ini tadi, bahwa ada diferensiasi produk pada kegiatan pembelajaran diferensiasi kita. Nah, saya tunggu nih progresnya nih dari awal hingga akhir nanti bagaimana progresnya. Saya berharap kita bisa ngobrol bareng lagi nih nanti ya, untuk kemajuan yang sudah dicapai dari rencana yang akan kita laksanakan nanti. Baik, terima kasih Mbak Rida, sukses dan semangat selalu. Terima kasih Bu, saya jadi plong. Alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan action plan selanjutnya. Pede ya? Pede. Siap. Saya tunggu nih kabar berikutnya. Terima kasih Mbak Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lisa, Iya. tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Rida. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, proses coaching yang saya lakukan tadi sesuai dengan harapan saya. Insya Allah sudah memenuhi proses alur tirta nih Pak. Dari mulai saya bisa membantu Bu Rida untuk mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi. Kemudian saya juga mencoba memotivasi Bu Rida untuk menggali pada pemikirannya sendiri bagaimana strategi dan langkah yang ingin dia lakukan sebagai solusi dari masalah yang dia hadapi. Alhamdulillah. Jadi setelah kita melaksanakan coaching tadi, kita langsung saja akan analisa ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Elisa sampaikan di awal. Jadi menurut Ibu apa yang sudah Ibu laksanakan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu jelaskan di
pra-observasi tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan di pra-observasi tadi, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali ke koci untuk memahami dan menyadari permasalahan yang dia hadapi, kemudian strategi-strategi dan langkah yang dia akan tempuh nanti sebagai solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Baik, memang setelah saya amati tadi selama jadi observer, memang Bu Eliza sudah bisa melaksanakan hasil pelaksanaan coaching tadi dengan baik. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan Ibu Eliza lakukan untuk dapat mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Menurut saya, yang pertama saya akan merefleksi dulu hasil dari coaching saya hari ini, kemudian saya akan mencari referensi nih dari beberapa sumber kemampuan memberikan pertanyaan berbobot tadi sudah sesuai apa belum, kemudian saya akan menindaklanjutinya, belajar lebih lagi untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Baik, jadi kira-kira kapan nih Bu Eliza akan mencari referensi tentang pertanyaan berbobot tadi? Secepatnya dong Pak, setelah saya merefleksikan hasil coaching saya hari ini Ya. dan saya akan mencoba ini, nanti saya akan ngobrol lagi nih dengan Pak Bambang Ya. kayak mana nih cara pengembangannya itu. Saya mohon bantuan Bapak nanti. Baik Bu, jadi nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Eliza setelah melaksanakan pengembangan diri tadi. Terima kasih ya Pak. Baik, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Bambang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Rida. Jadi ini mungkin sesuai dengan janji saya kemarin nih, saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Eliza. Jadi mohon waktunya untuk berbincang sebentar. Dengan senang hati Pak, saya akan membantu untuk mengobservasi ya Pak ya, menjadi supervisi Bapak Ya. untuk kegiatan coaching dengan Bu Eliza. Tapi sebelum itu Pak, saya ingin tanya nih, Ya. ya untuk awalnya ya observasi ini nanti akan yang akan saya observasi, yang akan saya nilai itu adalah apakah Bapak sudah melakukan dengan alur tirta atau belum, gitu ya. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, kemudian apakah Bapak sudah memberikan identifikasi, mampu mengidentifikasi dari pertanyaan dari jawaban-jawaban coachingnya dan bagaimana respon coachingnya itu. Kemudian ini juga kemitraan antara Bapak dengan Bu Eliza nanti sebagai coaching. Oke. Seperti itu. Dan nanti yang akan saya nilai adalah apakah Bapak sudah melakukannya atau sudah melakukan tapi belum secara lengkap atau sudah dilakukan dengan lengkap, seperti itu Pak. Ya, jadi memang di dalam coaching yang akan saya kembangkan nanti memang saya akan berupaya sepenuhnya untuk memberikan kehadiran penuh, kemudian berusaha juga untuk menjadi pendengar yang aktif, dan juga akan coba menggali lah dengan berbagai macam pertanyaan berbobot untuk coach saya nantinya. Jadi itu kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada hari ini ya Pak ya? Iya Bu, jadi itu yang akan saya sampaikan, yang akan saya kembangkan ya 3 kompetensi itulah yang rencananya sesuai dengan tentu saja dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian kalau dari 3 itu Pak, yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu apa ya Pak ya? Kalau saya lebih cenderung nih Bu, akan sambil berlatih nih Bu, saya sambil berlatih untuk memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Pertanyaan berbobot. Ya. Terus dari yang ingin Bapak kembangkan itu nanti indikatornya akan seperti apa? Jadi indikator yang saya nanti akan lihat sebenarnya adalah nanti apakah sejauh mana coach saya nanti bisa saya pancing potensi yang dia miliki supaya keluar dengan mengajukan ya pertanyaan yang saya buat sedemikian rupa sehingga tidak berupaya untuk
menggurui, tapi lebih mengajak beliau untuk mengaktifkan apa yang sebenarnya dia udah punya sebelumnya. Baik, baik, baik Pak. Baik, oke. Saya akan mengobservasi nanti pada saat Bapak melakukan coaching kepada Ibu Eliza. Dan ini rencananya kapan ini Pak? Jadi hari ini Bu, kebetulan saya sudah ada janji dengan Bu Eliza. Oh ya, baik Dan nanti Pak. ada Baik. jam kosong. Jadi istirahat ini nanti saya langsung akan mengadakan coaching dengan Ibu Eliza. Ya, oke, saya bisa. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak untuk melakukan coaching. Selamat siang Bu Eliza. Selamat siang Pak Bambang. Kenapa nih kok kelihatannya nggak sumringah seperti biasanya? Bagian dipikirin. Jadi kalau Bapak ada waktu, saya pingin nih ngobrol-ngobrol sama Bapak. Oke, baik. Kebetulan kan masih ada waktu sebelum istirahat ini dari 15 menit lah. Mungkin bisa cukup lah kita untuk berdua untuk ngobrol-ngobrol bersama. Ya. Gimana nih? Gini nih Pak Bambang, saya ini lagi ada pemikiran nih berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah. Nah, tentunya saya akan melakukan supervisi ke kelas-kelas nih. Tetapi ada yang hasil supervisi saya ini masih guru itu masih belum bisa mengembangkan kegiatan belajarnya lebih inovatif dan kreatif. Artinya mampu mengembangkan kegiatan belajar itu bisa menggunakan IT sebagai alat bantu, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas gitu kan. Artinya kegiatan belajar itu masih konvensional seperti biasa, mencatat atau mendengarkan penjelasan, mengerjakan tugas. Menurut saya itu kurang kreatif sehingga tidak bisa memotivasi anak untuk semangat belajar. Oke, jadi kalau boleh saya coba simpulkan sebentar. Jadi Ibu keinginannya adalah bagaimana rekan-rekan di sekolah ini bisa lebih kreatif di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Maksudnya supaya lebih mengaktifkan sisi kreativitas. Artinya anak-anak nanti bisa lebih berkembang dengan kreativitas yang memang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Maksudnya seperti itu. Oke. Jadi kalau saya ingin nanya nih, situasinya sekarang ini seperti apa? Gini, rata-rata guru di kelas itu masih mengajar buka halaman sekian, kemudian catat, atau dia menjelaskan buku. Anak-anak itu kemudian dikasih tugas kelompok, tetapi tidak memacu anak untuk kreatif gitu loh. Kemudian saya tuh pinginnya, saya kan pernah mengadakan diseminasi tentang materi kita nih, tentang budaya positif, dimana di situ tuh ada juga kita mengajarkan tentang paradigma baru, bahwa guru itu harus bisa menciptakan kegiatan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Salah satunya kreatif dalam membuat kegiatan belajar di kelas. Tuh. Nah, selanjutnya ada berkaitan juga dengan budaya positif ini tadi. Setelah saya diseminasi, belum menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi ada dua nih PR saya nih, gimana caranya saya mengembangkan guru-guru saya. Kira-kira sudah ketemu dua tadi ya PR Ibu Eliza tadi di sekolah itu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan bisa seperti itu sekolah? Apa maksudnya kenapa bisa terjadi demikian di sekolah itu? Jadi kalau menurut saya yang pertama kembali ke karakteristik masing-masing guru itu sendiri. Karakter itu seperti apa ya. Kemudian ada yang peka terhadap perubahan. Artinya dia bisa, kan sekarang kan medsos itu sudah berkembang sih ya, sudah berkembang. Artinya dia sudah banyak referensi sebenarnya untuk kegiatan belajar di kelas. Tapi karena mager kalau bahasa anak-anak sekarang nih, kemudian kedua nggak mau pusing, terus memang sudah berada pada posisi nyaman seperti itu. Tetapi itu kan tidak membangun kreativitas dia dalam mengajar di kelas, tidak bisa memotivasi anak seperti itu. Yang kedua mungkin ya belum banyak ilmu yang dipelajari oleh mereka, jadi ilmunya masih seperti dulu saja gitu. Jadi saya berharap ada guru saya ini sebenarnya butuh ilmu-ilmu baru. Contohnya mungkin nanti saya akan mengembangkan KKG di sekolah untuk aktif membuka PMM nih nanti, karena banyak ilmu di situ kan tentang kegiatan belajar. Iya, banyak sekali ternyata PR rangkaian dari kondisi perubahan dari sekolah awal dengan yang sekarang ini. Jadi kalau
saya mau bertanya nih Bu, Mm-mm. dari skala 1 sampai 10 nih, Mm-mm. di mana sih posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang sudah Ibu planning tadi? Karena saya belum melihat progresnya dari, kalau saya ukur dari diseminasi nih, kemudian dari praktik baik mengajar yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan, progresnya kalau dari skala itu masih mungkin 4-5 gitu ya Pak ya, antara 4 dan 5 gitu. Baik. Jadi kalau sudah saya lihat, saya cermati dari yang Ibu sampaikan tadi kan sudah ada diseminasi budaya positif, kemudian rekan-rekan sudah mulai diajar, dikasih contoh. Jadi saya kira Ibu bisa menentukan lah sekarang kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh teman-teman tadi dalam mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan di awal ini tadi. Baik, anggota atau dewan guru di sekolah saya memang ada beberapa yang sudah tua, ada yang masih baru-baru nih. Nah, saya mau mengajak dulu yang pertama ini yang muda-muda nih, yang masih seger, artinya dia bisa kita ajarkan tentang IT cepat gitu kan. Kalau yang untuk yang tua-tua nanti bisa kita bersama sambil berjalan, tetapi yang menjadi pelaku pertama ini nanti untuk yang masih muda-muda saya ajak nih. Nah, kemudian untuk PMM juga seperti itu, saya mengajak yang muda-muda dulu agar mereka bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti yang tua-tua nanti ikutin deh guru-guru yang sudah senior nih. Baik. Ya memang kan kita bicara kan sekarang dari potensi dulu Bu. Yang mana yang bisa kita kembangkan, oke lah kita aja di situ posisinya kan. Benar. Jadi setelah melihat adanya potensi positif tadi dari kawan-kawan Ibu di sekolah yang baru tadi, kira-kira nih ada nggak hambatan atau gangguan yang nanti menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu terapkan di awal? Tentu setiap program yang kita terapkan, apalagi program baru ya, rencana baru itu pasti ada hambatan dan tantangannya. Yang pertama, yang tadi saya bilang masih pada posisi PW atau zona nyaman dia, zona nyaman dia, kegiatan belajar dia seperti itu. Ada yang mau melakukan perubahan, ada yang masih di situ-situ aja, nggak mau capek, nggak mau pusing gitu kan. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk mundur dengan hambatan dan tantangan yang saya hadapi nanti, tetapi saya tetap fokus pada tujuan utama saya nanti nih, membina yang muda-muda ini sehingga bisa memotivasi yang senior-senior nih. Jadi rencana Ibu akan memberdayakan guru-guru yang masih muda, yang masih potensialnya. Siapa tahu nanti dengan melihat anak-anak muda yang berkarya, yang tua akan ikut ke bawah gitu ya. Ikut nimbrung belajar nih. Nah, kemudian kalau begitu mulai sekarang nih, rencana Ibu untuk melakukan tujuan tadi apa? Yang pertama tentunya saya akan mengumpulkan dulu seluruh dewan guru pada rapat koordinasi di sekolah. Kemudian saya paparkan nih action plan saya, rencana kegiatan saya ke depan, mulai dari kita mungkin membuka PMM itu mulai KKGS-nya itu 2 minggu sekali. Jadi artinya dalam sebulan itu minimal saya melakukan 1 sampai 2 kali KKGS itu untuk membuka PMM. Selanjutnya kan aktivasi PMM bisa dilakukan di rumah, tetapi mungkin sosialisasinya kan perlu beberapa kali seperti itu. Selanjutnya saya akan memantau ke kelas masing-masing gimana progresnya setelah mereka mendapat ilmu, mendapat sharing tentang kegiatan belajar yang baik seperti apa, progresnya, pelaksanaan mereka, penerapan di kelas bagaimana. Jadi kira-kira kriteria keberhasilan rencana yang 2 ini tadi seperti apa Bu? Pertama, dewan guru aktif membuka PMM, beberapa modul dipelajari, kan bisa dilihat centang hijaunya seperti apa. Selanjutnya yang kedua, saya nanti akan memantau kegiatan belajarnya sudah bervariasi belum sih, sudah bisa memanfaatkan IT belum sih. Nah, tidak hanya IT sebenarnya sih ya, lingkungan belajar di sekitar kan bisa dimanfaatkan juga, lingkungan, perpustakaan, nah bagaimana itu mereka memanfaatkan itu, tidak hanya buku sumber belajar yang ada di kelas gitu kan. Nah, kira-kira target yang ini tadi kita sudah Ibu susun tadi, kapan nih mulai dilaksanakan? Secepatnya
secepatnya Pak. secepatnya. Bagaimana juga kan rencana itu harus disampaikan terlebih dahulu. Kemudian nanti langkah-langkahnya kita sosialisasikan. Bergeraknya mungkin nanti ya setelah kan kita kan sudah UAS nih bagi raport nanti di Januari. Tetapi action plan-nya akan saya paparkan di Desember ini sebelum libur. Tetap saya kira harus dari awal sosialisasinya itu supaya teman-teman siap dengan adanya perubahannya dilaksanakan. Agar nanti Januari sudah ready gitu jadi kan. Step-stepnya kan mungkin ya awalnya sosialisasi, baru nanti kan Ibu akan menggelar rapat-rapat untuk pemberdayaan teman-teman tadi. Ya. Baik, jadi mungkin nanti saya akan nanya lagi nih, kita akan coba ngobrol lagi untuk mengetahui sejauh mana dari perkembangan action plan yang sudah Ibu susun tadi. Jadi ya nanti lihat setelah rapat nanti kita akan adakan kegiatan lagi. Iya. Makasih ya Pak ya untuk perbincangan kita hari ini. Kayaknya plong nih, saya udah bisa ngobrol dengan Bapak. Kemudian saya juga bisa menemukan beberapa strategi nih dengan bantuan panduan Bapak tadi. Iya, jadi saya juga sama-sama Bu, saya harap dengan kegiatan kali ini kita bisa dapat sama-sama mendapatkan pencerahan bagaimana untuk mengembangkan sekolah yang sama-sama kita cintai ini supaya bisa maju dan berkembang di kedepannya. Oke, bagus sekali. Nanti semoga rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik secepatnya dan kita sudahi dulu mungkin untuk diskusi kita kali ini Bu. Terima kasih ya Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Pak Bambang, gimana nih tadi hasil dari coaching Bapak dengan Bu Eliza? Waduh, alhamdulillah Bu, luar biasa percakapan kita, diskusi kita tadi munculkan, artinya dari coach saya munculkan banyak hal yang memang perlu diselesaikan dalam waktu secepatnya. Dan alhamdulillah sudah ada jalan yang beliau bisa ciptakan sendiri dari hasil menggali potensi yang ada di diri masing sendiri. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ketercapaian kompetensi yang ingin Bapak dapat sampai nggak? Alhamdulillah Bu, tadi saya ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan yang berbobot ke Ibu Eliza. Alhamdulillah di dalam pelaksanaannya tadi saya bisa sedikit menggali tentang hal-hal yang memang dirasakan Ibu Eliza di dalam menghadapi masalahnya dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Jadi yang sudah Pak Bambang lakukan tadi memang saya lihat memang sudah saya lihat sudah keluar, sudah muncul yang sudah Pak Bambang lakukan, Pak Bambang sudah mengidentifikasi masalah dan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Bambang juga sudah kehadiran penuhnya juga sudah ada, dengan pertanyaan berbobotnya juga sudah ada, seperti itu. Baik, kemudian itu adalah penilaian saya tadi ya Pak ya, yang sudah yang selama proses coaching berlangsung tadi. Selanjutnya Pak, langkah-langkah yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak lakukan itu apa? Baik Bu, jadi saya ulang lagi tadi kompetensi yang saya kembangkan kan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin melihat dulu nih, review dulu hasil percakapan kita tadi dengan coach saya. Kemudian saya akan coba refleksi ulang dan melihat lagi kira-kira di mana kurangnya, kemudian akan mengembangkan diri dengan mencari referensi yang lain yang nanti akan saya dalam waktu dekat akan saya laksanakan. Seperti itu ya Pak, jadi Bapak ingin mencari referensi lagi untuk mengembangkan. Kapan tuh Pak rencananya? Saya kira ini nanti setelah selesai kan saya lihat videonya dulu, kemudian besok insya Allah saya sudah mulai mencari referensi, cara berbicara, cara memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot dari seorang coach ke coach ini. Oke, nanti setelah Bapak dapat semua, kita akan bertemu lagi untuk progres yang selanjutnya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih atas pendampingannya sebagai observer. Mungkin nanti saya akan hubungi lagi kalau saya sudah melaksanakan kegiatan yang sudah saya setting. Baik Pak, saya siap untuk dihubungi dan saya siap untuk observer. Oke, terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan
pesan ibu kemarin. Ya. Saya meminta bantuan saya untuk menjadi observer pada kegiatan coaching ibu kali ini. Benar Bu, terima kasih Bu atas kesediaan Ibu. Iya. Jadi saya itu mau melakukan coaching Mm-mm. dengan Pak Bambang. Mm-mm. Jadi saya mohon Ibu untuk menjadi observer saya Oke, untuk siap. melakukan coaching itu. Siap. Tapi sebelum itu, saya kan mengkomunikasikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti ketika saya mengamati kegiatan coaching tersebut. Yang pertama, nanti saya akan punya kriteria apakah kegiatan coaching ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach dalam menanggapi pertanyaan ibu tersebut. Nah, selanjutnya jangan lupa saya ingatkan juga harus ada prinsip coaching di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Ya. Selanjutnya, secara spesifik kompetensi apa yang akan ibu kembangkan? Yang secara spesifiknya saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Selanjutnya, menurut ibu, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ibu kembangkan itu seperti apa sih? Jadi gini Bu, untuk indikator mendengarkan aktif itu kalau menurut saya ketika saya itu sudah bisa mendengarkan aktif itu, nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian saya juga kehadiran penuh saya akan ada di situ. Oh iya. Seperti itu. Berarti dengan mendengarkan aktif akan dapat membuat pertanyaan berbobot untuk coaching kita nanti. Baik. Sekian dulu pertanyaan saya sebelum observasi dilakukan. Silakan ibu melaksanakan coaching dan saya akan mengamati. Sukses selalu dan semangat. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu Rida, bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk sekedar sharing dengan anak didik saya? Oh siap Pak, siap. Saya siap mendengarkan untuk sharing Bapak hari ini. Kebetulan juga saya memang menyediakan waktu khusus untuk Bapak hari ini. Oh baik, makasih Bu atas waktu yang sudah disiapkan buat saya. Jadi gimana? Ada apa nih sebenarnya? Gini Bu, jadi kok setelah saya amati dalam beberapa waktu terakhir, ini di dalam pembelajaran, terutama di kelas saya yang saya rasakan ini, semenjak wabah COVID itu anak-anak diberikan kebebasan membawa HP ke sekolah, kok ternyata sekarang ini setelah COVID tidak ada, kebiasaan anak membawa HP itu masih nyambung sampai sekarang, artinya fokusnya berkurang ke pembelajaran gitu. Oh, lalu dengan kondisi yang seperti itu, apa yang Pak Bambang harapkan dari pembicaraan kita pada saat ini? Jadi yang saya harapkan, jadi pada diskusi kita berdua ini nanti, saya itu sangat menginginkan adanya solusi supaya anak-anak nanti bisa tetap fokus di pembelajaran dengan tidak meninggalkan HP dia, karena emang zamannya sekarang HP kan, tetap harus bawa HP gitu loh. Itu Bu harapan saya. Jadi seperti itu harapannya, itu kondisi idealnya ya Pak Iya, ya. Bu. Oke Pak, kita punya 15-20 menit lah ke depan ya untuk kita ngobrol pada hari ini. Iya. Dari yang tadi itu yang Bapak sampaikan itu kondisi idealnya seperti itu tadi ya Pak ya. Iya. Mereka bisa belajar dengan baik Iya. tanpa mereka harus meninggalkan HP-nya. Iya, gitu Bu. Memang saya harapkan anak ini dengan HP ini bisa, kalau keinginan saya HP ini kita optimalkan di dalam upaya meningkatkan prestasi dia di dalam pembelajaran. Baik Pak. Kalau kita nilai nih Pak ya, misalnya kondisi ideal itu kita nilai 10. Nah, sekarang kalau kondisi sekarang nih anak-anak di posisi berapa nih Pak? Kalau saya nilai sekarang ini ya masih sekitar di posisi 6 lah Bu, karena ya kemarin sempat saya cobakan membuat suatu alternatif solusi. Jadi saya memberikan tugas ke anak-anak ini tadi
tapi dengan melibatkan HP anak-anak itu sendiri. Artinya saat saya minta anak-anak diskusi kelompok, saya minta anak-anak tadi menggunakan HP-nya untuk menyiapkan materi presentasi dengan Canva yang sudah diajarkan di pelajaran yang lain. Ya, jadi itu yang diharapkan. Itu kalau dikasih angka berapa? Apakah memang ke angka 10 di anak-anak itu tadi atau memang ada belum sampai ke 10 gitu? Belum Bu, jadi ya baru beberapa anak ya, tentu banyak kendala sih Bu, pasti tetap masih antara 6 sampai 7 itulah anak-anak itu tadi dengan segala macam kendalanya itu tadi masih skala 6 sampai 7. 6 7. Iya. Dan yang diharapkan ke 10 maksimal harusnya. Maksimal gitu. Ya baik Pak, alhamdulillah. Kemudian dari tadi kan anak-anak itu tertarik ya dengan pembelajaran yang sudah pernah diuji cobakan oleh Pak Bambang. Betul. Itu apa yang bisa Pak Bambang persiapkan untuk anak-anak itu supaya anak-anak itu bisa enjoy lagi, bisa sampai ke angka 10 itu. Jadi kalau selama ini kan memang saya rasa saya baru sebatas menggunakan media PPT di dalam pembelajaran, menggunakan buku sumber dari perpustakaan. Jadi memang untuk HP ini memang saya masih agak kurang. Padahal saya tahu benar lah kalau sebenarnya HP ini kan bisa kita gunakan untuk mencari sumber materi lewat browsing, kemudian video-video pembelajaran yang ada di sana. Nah itu nanti harapan saya bisa mengoptimalkan itu semua untuk bisa mengejar fokusnya anak-anak dengan HP dia tadi gitu. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Untuk sampai ke situ, untuk membuat rencana seperti itu, ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk yang ke HP gitu kan? Ini kan pelajarannya berbeda ya Pak, antara IT dengan pelajaran Bapak. Jadi adakah orang yang bisa membantu Bapak yang supaya pembelajaran itu bisa berhasil dengan baik itu? Jadi untuk yang masalah IT ini saya memang sudah ada rencana kerja sih. Jadi pembelajaran IT kan kalau di sekolah kita ini ada pembelajaran simulasi digital. Nah kebetulan gurunya kan Ibu Tantri, dia megang lab simulasi digital. Jadi saya rencana adalah berkolaborasi dengan beliau di dalam menyusun suatu metode di mana HP ini bisa memiliki peran sebagai media pembelajaran yang baik buat anak-anak. Oh jadi gitu ya Pak ya. Jadi rencananya Bapak akan berkolaborasi dengan Ibu Tantri untuk membuat rencana pembelajaran dan saat pembelajaran juga. Iya, betul. Itu. Kemudian ini nih kapan nih Bapak mau mulai merencanakan berkolaborasi dengan Bu Tantri dan juga mulai melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak? Nah, untuk rencana dengan kolaborasi dengan Bu Tantri ini saya sudah menjadwalkan dengan beliau. Jadi minggu ini kebetulan selesai ulangan akhir semester. Jadi saya bisa belajar di lab beliau, anak-anak tidak ada yang di situ. Jadi kami akan menyiapkanlah satu metode pembelajaran yang nanti kita efektif mungkin gunakan di semester depan Bu. Jadi karena ini kan udah ulangan akhir, tinggal susun nilai, mungkin di bulan Januari sudah kita aplikasikan ke anak didik kita. Dipantau dan berkolaborasi dengan Ibu Tantri. Iya Bu, benar. Jadi perencanaannya saya buat dari sekarang, RPP dan segala macamnya. Kemudian untuk yang medianya tadi, yang untuk menggunakan mengoptimalkan HP tadi, saya akan diskusi lebih banyak dan belajar lebih banyak dari ahli IT-nya. Oke Pak, gimana nih sekarang? Sepertinya kan sudah ketemu nih ya simpulnya Bapak ingin menggunakan HP sebagai media, kemudian materi-materi digunakan menggunakan nyari sumbernya melalui HP, dan kemudian untuk mendukung proses itu, mendukung rencana itu Bapak akan bekerja sama dengan Bu Tantri dan Bapak sudah punya rencana progres nanti di semester yang akan datang. Jadi gimana menurut Bapak pertemuan kita pada hari ini? Jadi ya alhamdulillah dari pertemuan kali ini saya merasa senang, kemudian agak berkurang lah unek-unek saya melihat situasi anak-anak kita sekarang ini. Ya semoga saja nanti yang sudah saya coba programkan nanti bisa terlaksana dengan baik dan memberikan hasil maksimal buat anak didik kita di sekolah. Oke Pak, alhamdulillah baik Pak. Jadi gini Pak, nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Saya jadi nggak sabar nih mendengar bagaimana progres Bapak nanti ketika anak sudah melaksanakan pembelajaran berkolaborasi dengan Bu Tantri, dan saya ingin tahu juga bagaimana hasilnya di anak-anak. Oke, siap. Insya Allah nanti kan progresnya minggu ini sudah saya coba selesaikan ya, nanti minggu depan sebelum bagi rapor lah Bu, insya Allah saya hubungi Bu lagi. Baik, Pak, untuk mencoba mendiskusikan kembali yang sudah saya lakukan dalam mencapai tujuan saya tadi. Baik, siap Pak, siap. Saya siap untuk mendengar
Terima kasih Bu, mungkin atas hari ini sudah cukup membuat saya lega dan sudah bersemangat kembali untuk menyusun program selanjutnya. Ya, Saya mohon semangat. diri, Bu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bu Rida, coaching sudah selesai dilaksanakan. wabarakatuh. Ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa sih yang Ibu lakukan tadi saat coaching? Alhamdulillah Bu, coaching tadi saya sudah melaksanakan proses coaching terhadap Pak Bambang, dan Pak Bambang itu sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari ide-ide segar untuk mencari solusi permasalahannya. Berarti berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Ya, Bu, Nah alhamdulillah. kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami alur cerita itu Bu, sehingga untuk mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya lebih lebih mendalam, dan coach saya itu bisa mengutarakan masalah-masalahnya itu dengan terbuka, sehingga saya bisa menggali lagi potensi-potensi untuk mendapatkan solusi dari coach saya. Coach saya nanti mudah mengambil kesimpulan untuk solusi itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pra-observasi tadi, saya menanyakan kriteria keberhasilan dari kompetensi yang Ibu kembangkan. Nah, setelah coaching ini berlangsung, menurut Ibu kriteria keberhasilan pengembangan kompetensi Ibu tadi di mana? Kalau berdasarkan pra-observasi tadi, saya menganggap itu indikatornya sudah tercapai Bu, karena saya sudah mampu mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya, pada Pak Bambang, dan Pak Bambang itu bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian bisa menyampaikan ide-ide segarnya untuk penyelesaian masalah, sampai pada Pak Bambang bisa menarik kesimpulan apa yang harus dilakukan, rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, baik. Kemudian menurut Ibu bagaimana upaya Ibu tindak lanjut selanjutnya untuk pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan saat ini? Kalau untuk pengembangan kompetensi ini saya akan mencari referensi-referensi Bu tentang alur tirta gitu, sehingga saya memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak referensi untuk memperdalam lagi, supaya nanti ketika saya melakukan proses coaching dengan teman sejawat saya yang lain itu bisa berjalan dengan baik juga. Oke, siap. Banyak pembicaraan kita kali ini menurut saya sudah cukup banyak ya yang kita obrolin, dan kemudian saya nanti akan menunggu tindak lanjut Ibu berikutnya, progres berikutnya ya. Baik, Terima kasih Bu Rida. Nanti akan saya hubungi kembali ya Ibu Alisa. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bu.